sharing dulu ya. Oke. Oke, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh peserta seminar, Bu Zahra selaku session chair, dan Pak Manyun. Saya diamanati oleh Ibu Dr. Siti Pupuzia untuk menyampaikan materi makalah tentang pengembangan pendidikan karakter pada siswa SD melalui pendekatan sastra berbasis kearifan lokal di Kota Bogor, wilayah Bogor tepatnya. Sebagai pendahuluan, di sini ada pendidikan karakter yang pada masa usia dini adalah bagian yang terpenting untuk meletakkan nilai-nilai dasar karakter sebagai fondasi. Maka disebutkan dalam sebuah pepatah, Wise Wolf, belajar di waktu kecil, laksana mengukir di atas batu. Selanjutnya, model dan pendekatan pendidikan karakter kali ini berupa pendekatan sastra yang berbasis kearifan lokal. Sebelum masuk kepada soal atau rumusan masalah, diperkenalkan dulu tentang sastra yang berbasis kearifan lokal. Dimaksud adalah pada penelitian ini, karya sastra pada pendidikan sekolah dasar adalah karya sastra berupa peribahasa, fabel, dan legenda atau dongeng yang berasal dari kearifan lokal. Karya sastra yang berasal dari kearifan lokal adalah sebuah karya fiksi yang merupakan hasil kreasi berdasarkan luapan emosi yang spontan yang mampu mengungkapkan aspek estetik baik antara aspek kebahasaan maupun aspek makna dan nilai-nilai pedoman hidup bermasyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Kota Bogor, Jawa Barat dengan ciri khas budaya dan adat suku Sunda. Tujuannya ada pada rumusan masalah, yakni untuk mengetahui bagaimana bentuk pendidikan karakter melalui sastra yang bermuatan kearifan lokal guna menanamkan dan mendidik karakter siswa di sekolah dasar di Bogor. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan karakter, saya menggarisbawahi di sini, character education is an educational system that aims to instill certain character values in student. Jadi menanamkan karakter tertentu berupa nilai-nilai kepada siswa. Yang kedua juga, ini masih menurut Likona, character education is a conscious effort carried out by providing and supporting. Nanti suruh tunggu bentar. Ya. Maaf ada gangguan sebentar. Jadi pendidikan karakter adalah usaha yang sadar yang dibawakan untuk menyediakan atau menampilkan sebuah contoh dalam suatu lingkungan. Itu jadi pendidikan karakter intinya menyampaikan atau membentuk dan menanamkan. Judulnya menanamkan, artinya dia akan tumbuh serta-merta dengan sendirinya, bukan seperti menyampaikan suatu pesan, kemudian pesan itu diterima, tetapi ditanamkan dan akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi beberapa karakter yang harus ditanamkan pada siswa sekolah dasar yaitu sifat berani, tanggung jawab, kerja keras, kreatif, jujur, inovatif yang nanti pada akhirnya menghasilkan karakter-karakter kemandirian, pergaulan, dan kepemimpinan. Jadi kemandirian inilah mulai awal muasal dari sikap karakter seorang siswa sekolah dasar. Jadi dia bisa mengenal dirinya sendiri sehingga dia bisa bergaul, pada akhirnya dia dapat menjadi seorang pemimpin. Ini adalah beberapa basic atau nilai-nilai budaya yang ada di Bogor. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke Kota Bogor, di depan Tugu Kujang di sana terbaca dinukiwari ngancik nubihari sejak ayeuna sampeureun jaga. Semboyan ini adalah semboyan sejak zaman dulu, di zaman Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang rajanya bernama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Kita hanya mengenal Siliwanginya saja. Dari maksudnya itu adalah kondisi saat ini adalah hasil dari pekerjaan masa lalu. Adapun yang kita lakukan saat ini adalah untuk masa depan. Ini sebetulnya kalau dipahami lebih dalam, sebuah hadis yang Rasulullah menceritakan seorang tua yang hampir meninggal, tapi dia masih sempat untuk menanamkan satu biji kurma untuk ditumbuh, supaya tumbuh. Seorang cucu atau anaknya bertanya, kenapa engkau masih menanam pohon sementara engkau sebentar lagi akan mati? Kata orang tua itu mengatakan, qad gharasa man qablana wa akalna wa nagrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Telah dilakukan orang tua kita zaman dulu menanam dan mereka sudah mati.
kemudian dari tanaman hasil mereka itu kita menikmatinya. Maka aku sekarang hari ini menanam agar kelak anak cucu keturunanku generasi ke depan akan menikmati hasil yang aku tanam hari ini. Ini hadis sebetulnya di Kiwari Ngancik Nubihari itu. Demikian juga ada pepatah yang menyebutkan cager, bager, pinter, benar, dan singer yang menjadi karakter bertauhid pada kampus kita, Universitas Juanda. Kemudian ada juga benang laukna herang China, ini dalam menyikapi sebuah masalah, kita bagaimana seperti mencabut rambut dari dari tepung, jadi tidak akan porak-poranda. Seperti kata dalam prinsip pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Membangun pendidikan karakter melalui kearifan lokal sangatlah tepat. Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi nyata yang dihadapi sehari-hari. Karena mungkin saja pendidikan yang keseharian itu tidak sempat untuk diajarkan oleh kurikulum di zaman sekarang. Karena zaman sekarang kurikulum lebih cenderung mendekati kepada sains dan teknologi. Sementara nilai-nilai keseharian bagi masyarakat setempat yang berbasis pada kearifan lokal hampir nyaris ditinggalkan. Maka model pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan sebuah pendekatan kontekstual yang relevan terhadap pengembangan hidup dengan berpijak pada pemberdayaan keterampilan serta potensi lokal pada tiap-tiap daerah, tanpa terkecuali Sunda di Bogor. Metodologi pada penelitian ini adalah kualitatif, descriptive analytics, dengan pendekatan teks, ya, teks yang seperti kata-kata tadi menjadi peribahasa dan interpretasi bahasa setempat, kemudian ditelaah secara mendalam dari sisi makna dan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan triangulasi untuk mengkonfirmasi validitas data, untuk kemudian dianalisis secara tekstual dan kontekstual. Fenomena yang kita hadapi, yang kita temukan di masyarakat sekarang 50-50 pemahaman terhadap kearifan lokal melalui nilai-nilai budaya luhur sebagai pembentukan karakter bangsa. Kita mengetahui kenapa 50-50 tidak sepenuhnya anak-anak ataupun guru-guru yang mengajar di sekolah dasar mengerti tentang nilai-nilai budaya luhur pada masing-masing daerah. Di Bogor juga, termasuk di wilayah kita. Karena tidak digali, tidak tahu dari mana rujukan atau sumber belajarnya tentang nilai-nilai budaya luhur pada kearifan lokal. Kemudian yang paling mengenaskan 30%, 70% adalah sebuah persoalan sejauh mana kearifan lokal itu diajarkan. Ternyata 30% itu hanya berasal dari masyarakat, dari kampungnya, bukan dari orang tuanya. Jika orang tuanya concern dan memiliki perhatian terhadap budaya lokal, atau kearifan lokal. Yang 70% kita bisa mengetahuinya jelas-jelas saja dari TikTok, YouTube, FB, dan gaya-gaya zaman sekarang. Kita mengenal siapa itu Iron Man dan Mang Oleh, gitu ya, yang punya mempromosikan odading Mang Oleh oleh Mang Ade Londok. Itu mereka menggunakan kata-kata hewan yang sudah menjadi kearifan lokal kita. Mudah-mudahan ini segera berhenti, kata-kata anjing, kata-kata yang kurang tepat didengar oleh masyarakat kita. Jadi medsos sudah melampaui daripada kearifan lokal sebanyak 70% berbanding 30%. Maka yang 100% adalah upaya kita bersama-sama bagaimana budaya lokal di Nusantara, khususnya suku Sunda, dikenal dengan kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan ramah dengan sesama. Jangan sampai hanya pada tataran teori belaka, hanya dikenal dalam sisi kognitif, tapi juga harus secara praktis dan implementatif. Maka kesimpulannya, pendidikan karakter dengan pendidikan sastra berbasis kearifan lokal dilakukan melalui beberapa bentuk. Yang pertama, menyampaikan peribahasa, fable, hikayat, atau legenda adalah sebuah sajian menarik bagi anak-anak sekolah dasar. Yang kedua, menumbuhkan kebanggaan pada budaya lokal sebagai jati diri. Yang ketiga, melestarikan budaya lokal yang saat ini bersaing dengan budaya barat yang masuk tanpa seleksi melalui media mainstream maupun dampak dunia maya. Yang keempat, membantu siswa menguasai kosakata lebih banyak dan merangkai kalimat menjadi menarik dengan pembelajaran bermakna.
Dan yang kelima, memberikan motivasi pada siswa untuk menulis dan bercerita baik fiksi maupun sejarah tentang budaya lokal, untuk melatih siswa dalam merangkai kata menjadi ungkapan yang menarik. Rekomendasi pengembangan yang disarankan pada penelitian selanjutnya untuk mengungkap karya-karya sastra dari para pendahulu masyarakat Sunda khususnya wilayah Bogor agar tetap dilestarikan keberadaannya dan kelak menjadi suatu nilai yang permanen. Saya menyampaikan beberapa fable atau peribahasa dari Sunda. Benta teu neuleu lolong boconong. Artinya apa? Artinya melihat tetap bermata tapi tak melihat, kalau istilahnya Bimbo. Mata kita benta tapi tidak melihat, padahal kenyataan musuh di depan mata. Moal nyepak mun teu ngopek, kita tidak akan makan kalau tidak bergerak, kalau tidak ngoreh-ngoreh kalau kita mencari. Maka oleh karena itu kesimpulannya ulah berat birit. Jangan sampai kita berat untuk membantu orang untuk bekerja. Allah yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radif untuk penyampaian pemaparan materinya. Ini karena waktu memang tinggal sedikit lagi, 3 menit lagi menuju jam 3 sore ya. Jadi saya langsung saja ya akan menyampaikan makalah atau materi penelitian judul penelitian saya. Untuk saya coba share screen karena dari partisipan hanya tinggal 1, saya yang belum ini kenapa kok belum bisa ya, sebentar. Karena bukan co-host mungkin ya. Iya, sebentar ini. Kalau co-host bisa. Ini nggak bisa share screen, coba. Mana itu nggak ada. Tadi ada ya? Nggak ada. Karena bukan co-host, harus jadi co-host dulu. Iya. Bisa. Ini sedang dicoba dibantu dulu. Nah, gitu deh. Nggak bisa deh. Kenapa nggak bisa deh? Apa karena nggak puas? Ini salah ya. Itu. Ini sudah. Sudah bisa. Nah, ya, bisa kan? Bisa? Sudah tampak? Tampak muncul Bu. Ada Bu. Ya, baik. Mana deh? Ini. Oh ya. Ya baik. Terima kasih. Berikutnya saya akan menyampaikan judul penelitian tentang efektivitas reward dan punishment terhadap perubahan perilaku siswa. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah kondisi di mana sebagian siswa masih sering menggunakan kata-kata kasar dan tidak etis dalam berkomunikasi. Kemudian masih didapati siswa yang tidak disiplin dalam mengikuti aturan pembelajaran di dalam kelas. Ada sebagian siswa yang mengganggu kenyamanan siswa lain dalam proses pembelajaran. Ada sebagian siswa juga yang acuh dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga dengan kondisi-kondisi tadi, kondisivitas pembelajaran terganggu dan proses pendidikan belum sepenuhnya dapat membentuk perilaku siswa. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas metode reward dan punishment dalam membentuk perilaku siswa. Tujuan penelitiannya menganalisis efektivitas metode reward dan punishment dalam membentuk perilaku siswa. Waktu dan tempat penelitian dilakukan dalam kurun waktu selama 4 bulan, yaitu dari bulan Oktober 2019 sampai Januari 2020. Penelitian berlokasi di SDN Banjarwaru 1 di Jalan Veteran 3 Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Sumber data didapat dari subjek dalam penelitian, yaitu siswa kelas 4 dan guru kelas 4 SDN Banjarwaru 1. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi langsung, participatory observation dengan dukungan data sekunder melalui wawancara dan juga dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles and Habermas
melalui reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil dan pembahasan, reward dan punishment dilakukan dengan kesepakatan yang berbeda-beda. Jadi pemberian reward dan punishment ini harus disepakati dulu antara guru dengan siswa seperti itu. Dan tentunya berbeda-beda karena memang level atau tingkat pelanggaran siswa itu berbeda-beda. Pemberian reward dan punishment harus disesuaikan dengan karakteristik, masalah, serta tingkat pelanggaran tadi. Dan bentuk-bentuk reward dan punishment yang diberikan ada yang verbal maupun non-verbal. Yang verbal itu contohnya kalau seandainya reward itu berupa pujian-pujian gitu ya, atau memberi pengumuman semacam itu, pengumuman siswa berprestasi. Nah, kalau punishment, kalau yang non-verbal, reward bentuknya bisa dengan mengacungkan jempol, bisa dengan memberikan hadiah alat tulis, dan lain-lain seperti itu. Nah, perilaku siswa menunjukkan perubahan ketika diberikan reward dan punishment. Pemberian reward dan punishment memotivasi siswa berprestasi dalam pembelajaran. Sehingga dengan begitu kesimpulannya adalah didapati adanya perubahan yang terjadi pada perilaku siswa di kelas 4 SDN Banjarwaru. Kemudian pemberian reward dan punishment diberikan dengan pelanggaran, diberikan dengan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan maksudnya. Kemudian pemberian reward sebagai bentuk motivasi siswa agar berperilaku baik, dan dengan adanya punishment membuat siswa harus bisa mengontrol diri dan munculnya sikap saling mengingatkan di antara siswa. Yang keempat, dengan adanya pemberian reward dan punishment berdampak pada proses pembelajaran yang lebih optimal, nyaman, dan kondusif. 5. Pemberian reward dan punishment ini sebagai cara atau metode untuk membentuk perilaku siswa agar berperilaku baik dengan adanya bimbingan, arahan, dan pemberian contoh oleh guru kelas. Reward dan punishment disesuaikan dengan kesepakatan antara guru kelas dengan siswanya. Demikian hasil penelitian saya, tepat dengan waktu azan, sehingga saya tidak membuka sesi pertanyaan, tapi kalau seandainya memang ada yang mau ditanyakan, nanti mungkin bisa di luar forum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya mengambil alih kembali sesi paralel pada hari ini, karena saya melihat bahwa dari 10 partisipan yang hadir ini sudah semuanya melaksanakan pemaparan. Maka dengan ini marilah kita tutup sesi pemaparan di ruang 7 untuk Seminar Nasional UNIDA 2020 kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih saya ucapkan tentunya kepada seluruh partisipan yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dan mempresentasikan hasil penelitiannya. Luar biasa semuanya. Terima kasih panitia, Pak Mas Nur, Pak Mas Rafael, dan juga Pak Radif ya sebagai ketua pelaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita melakukan sesi foto bersama dulu ya. Baik. Untuk dokumentasi boleh dibuka kameranya. Bu Rasmita Dila sama Bu Wiworo, boleh dibuka kameranya? Nggak apa-apa, mungkin sedang tidak ada di tempat. Baik, kita lanjut ke pengumuman pemakalah terbaik berdasarkan nilai tertinggi yang sudah dinilai oleh pemandu sesi, yaitu didapatkan oleh Bu Rasmita Dila.
Baik, kita share screen dulu. Tepuk tangannya untuk Ya. best presenter atau pemakalah terbaik. Orangnya nggak ada. Meninggal. Ada ya? Oh, boleh gitu. Mana nih? Bu Mita, Ada ya? nggak ada, udah nggak apa-apa. Ya sudah. Selanjutnya penyerahan sertifikat untuk pemandu sesi secara virtual untuk Ibu Zahra. Tunggu Bu, agak ngeheng juga. Masih ngeheng? Ya Bu, masih. Bisa. Ya, mohon maaf ya Ibu, laptop saya ngeheng Bu. Nggak apa-apa. Nanti di luar sesi juga tidak apa-apa. Ya, Nggak masalah. Kalau begitu kita tutup saja Bu. Demikian rangkaian sesi paralel yang juga merupakan akhir rangkaian kegiatan seminar nasional Universitas Juanda tahun 2020 dengan tema menjawab perubahan tantangan iklim bermasyarakat melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Mohon maaf apabila selama rangkaian penyelenggaraan kegiatan terdapat. Terputus nih. Wassalamualaikum Nggak apa-apa warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, mohon maaf wabarakatuh. sekali Bu Zahra. Ya, Bu Zahra nanti sama-sama. langsung dikirim di email sama saya Siap. itunya ya Bu, Siap, pemandu siap. sesi. Thank you very Ya, much Bu siap. Zahra. Yuk, Maaf ya. sami-sami. Iya, Sami-sami. semua peserta terima kasih banyak. Terima Terima kasih. kasih banyak. Terima kasih Terima kasih banyak. panitia, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di acara kami. Terima kasih. Mohon Ya. maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya. Izin live. Silakan Bu. Panik, guys. Hah? Udah itu mah. Mana yang datang, mana yang enggak ini kan? Saya datang.